Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat makanan dan berbagai bentuk nikmat yang lainnya yang patut untuk kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para istri, para anak dan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, dan juga untuk para tabi'in yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta para ulama yang berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan nasihat singkat dengan judul setan menghiasi perbuatan yang buruk di dalam hati dan pikiran manusia. Sesungguhnya kita semua mengetahui bahwa dalam kehidupan ini kita memiliki musuh yang nyata. Musuh tersebut bukan dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Sesungguhnya setan bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan bagi manusia merupakan musuh yang nyata yang akan membawa dan mendorong manusia, menggoda manusia untuk selalu melakukan dosa, untuk selalu melakukan maksiat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka kalian jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia akan mengajak pengikutnya, mengajak golongannya supaya mereka semua menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi setan itu merupakan musuh bagi kita semua yang akan mencelakakan, yang akan membinasakan kita semua, yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah SWT perintahkan kepada kita agar menjadikan setan sebagai musuh, tidak menjadi teman, tidak menjadi penolong dan tidak menjadi pengikut bagi setan. Fattakhizuhum aduwwa. Ambillah dia sebagai musuh bagi kalian. Karena setan itu hanya bisa mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Kita mengetahui bahwa setan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surga yang penuh dengan kenikmatan ke atas muka bumi ini, dan setan tidak mempunyai pekerjaan kecuali satu, yaitu menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Itu adalah tugas setan. Ya, dia memiliki rasa hasad, rasa dengki yang sangat tinggi kepada nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dia sangat benci kepada Adam. Dia tidak hanya benci kepada Adam, tapi dia juga benci kepada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan dia telah berjanji, telah mengambil suatu keputusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan semua umat manusia dari jalan yang lurus. Ketika setan telah diturunkan ke atas muka bumi, maka tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas bagi setan kecuali hanya satu, yaitu berupaya untuk menyesatkan manusia. Segala tenaga, segala pikirannya dicurahkan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, supaya manusia ini menjadi temannya kelak di neraka jahanam. Oleh sebab itu setan memakai berbagai macam cara, memakai berbagai macam trik, berbagai macam langkah-langkah untuk menyesatkan manusia. Di antara langkah yang dipakai oleh setan dalam menyesatkan manusia adalah at-tazyin. Apa itu at-tazyin? At-tazyin itu adalah menjadikan perbuatan maksiat, perbuatan dosa menjadi indah di mata manusia. Ini adalah salah satu langkah setan. Perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang merupakan pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, namun setan jadikan perbuatan tersebut menjadi indah dalam pikiran sebagian manusia, dalam otak dan akal sebagian manusia. Itu disebut dengan at-tazyin, yang menghiasi perbuatan yang buruk menjadi indah di mata manusia. Setan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata setan, qala rabbi bima aghwaytani. Setan berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardh. Maka aku benar-benar akan menghiasi perbuatan buruk bagi manusia di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka
dari jalan yang lurus. Setan mengatakan kepada Allah, wahai Allah, engkau telah menyebabkan aku tersesat jalannya, ya, maka aku akan menghiasi perbuatan-perbuatan buruk bagi umat manusia di muka bumi, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Ini adalah janji iblis, janji setan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa bentuk-bentuk tazyin? Bentuk-bentuk perbuatan menghiasi perbuatan yang buruk menjadi baik di atas mata manusia. Di antara bentuknya, kata ulama, adalah setan membisikkan kepada manusia untuk memberi nama perbuatan-perbuatan maksiat dengan nama-nama yang indah. Perbuatan-perbuatan maksiat diberi nama dengan nama-nama yang indah. Itu di antara bentuk at-tazyin. Nah, seperti ya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, di mana iblis pernah menggoda nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihissalam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mempersilakan Adam dan Hawa untuk tinggal dalam surga, bersenang-senang sepuasnya dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak melakukan satu larangan, yaitu tidak mendekati satu jenis pohon. Ya. Kemudian iblis menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Apa kata iblis? Qala ya Adamu hal adullaka ala syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Iblis berkata, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu pohon yang disebut dengan syajaratul khuldi, pohon keabadian, dan maukah engkau aku tunjukkan kepada kekuasaan kerajaan yang tidak akan sirna, yang tidak akan binasa. Setan menamai pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan syajaratul khuldi, pohon keabadian, dan itu menarik hati Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ya. Maka Nabi Adam pun tergoda. Kemudian Nabi Adam memakannya hingga akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa serta iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Lihat bagaimana iblis menamai pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang bagus, syajaratul khuld, pohon keabadian, ya, syajaratul khuld, pohon keabadian. Nabi Adam alaihissalam ingin tinggal selama-lamanya dalam surga. Maka dia tergoda dengan rayuan iblis tersebut. Maka dia makanlah pohon tersebut. Ternyata pohon tersebut menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dia tidak lagi tinggal dalam surga. Ini contoh yang nyata dari iblis, ya. Dan dalam kehidupan kita, ya, di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, begitu banyak nama-nama perbuatan-perbuatan maksiat diganti namanya dengan nama-nama yang baik, sehingga orang tidak lagi tidak lagi risih, ya, dan juga tidak mengingkari dosa-dosa atau maksiat-maksiat tersebut. Seperti misalnya riba, ada suatu dosa yang jelas, ya, haram dalam Al-Qur'an Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Allah SWT menyatakan perang terhadap riba. Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tapi karena riba begitu besar ancamannya, maka setan membisikkan kepada wali-walinya dari kalangan manusia untuk mengganti namanya dengan nama yang tidak mengusik mata atau mengusik pendengaran manusia. Setan menamai dengan bunga. Kedengaran indah, riba diganti dengan bunga, interest, ya. Minuman yang diharamkan seperti khamar, nah, disebut dengan al-masyrubat ar-ruhiyah, minuman bagi rohani, minuman bagi jiwa, penenang jiwa, ya. Nama-nama yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek dengan nama-nama yang jelek diganti namanya dengan nama-nama yang baik. Seperti korupsi, ya, mencuri harta, disebut dengan gratifikasi dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini merupakan bisikan dari setan, di mana dia menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat, mengganti namanya dengan nama-nama yang baik, sehingga manusia akhirnya melegalkan, ya, dan menerima maksiat tersebut. Hati-hati kita, ya, dengan hal seperti ini. Setan mempunyai 1000 langkah, 1000 cara, bahkan lebih untuk menyesatkan manusia. Di antaranya adalah at-tazyin, perbuatan yang buruk diganti namanya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, diganti namanya dengan nama-nama yang baik, sehingga manusia pun akhirnya tidak mengingkarinya. Ini bentuk tazyin yang pertama, yaitu nama-nama perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat diganti namanya dengan nama-nama yang bagus. Kemudian di antara bentuk at-tazyin juga bahwa setan menipu orang-orang, ya, untuk melakukan perbuatan syirik. Setan menipu orang-orang untuk melakukan perbuatan syirik dan menjadikan perbuatan tersebut indah di mata mereka. Perbuatan-perbuatan syirik, ya,
didorong oleh setan manusia untuk melakukannya, dan setan menjadikan perbuatan tersebut indah, bangga manusia melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Ratu Balqis dan rakyatnya yang mereka menyembah matahari. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan burung hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya dapati ratu tersebut dan kaumnya, mereka semua sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan setan menghiasi bagi mereka perbuatan mereka tersebut. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Lalu setan menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Lihat bagaimana Ratu Balqis dan pengikutnya dan rakyatnya, ya, mereka semuanya sujud kepada matahari. Mereka tidak sujud kepada Allah tapi kepada matahari. Dan setan menjadikan perbuatan tersebut indah di mata mereka. Setan menjadikan perbuatan sujud kepada matahari tersebut perbuatan syirik, dijadikan oleh setan di mata dan pikir mereka merupakan perbuatan yang indah. Nah, setan menggelincirkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah matahari. Ya, mereka menganggap matahari itu adalah sumber kehidupan, sumber kehangatan, sumber cahaya, sumber penerangan, ya, memberikan begitu banyak manfaat dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya mereka pun menyembah matahari. Padahal matahari adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disembah, tidak patut disembah. Yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Tapi karena ada, ya, syubhat yang dilontarkan oleh iblis ke dalam akal pikiran mereka, mereka pun akhirnya menyembah matahari. Kita lihat, ya, di sebuah negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak, rata-rata mereka menyembah sapi. Ya, setan menjadikan dalam hati mereka perbuatan seperti itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka, dan mereka senang, bangga dengan perbuatan tersebut. Mereka menyembah sapi. Bahkan mereka mengatakan bahwa menyembah sapi itu, ya, lebih mulia daripada berkhidmat kepada ibu kita sendiri, ibu kandung kita. Kenapa? Ibu kandung kita, dia menyusui kita, merawat kita, mengasihi kita, kemudian juga mendidik kita di waktu kecil. Dia ingin pamrih. Ketika kita sudah dewasa, dia ingin pamrih, dia ingin menuntut jasa-jasa yang telah diberikannya kepada kita. Tapi beda dengan sapi. Sapi diberikan sedikit rumput setiap hari, dia akan memberikan susu yang segar setiap pagi kepada kita. Oleh sebab itu, menyembah sapi lebih baik daripada berkhidmat kepada ibu kita sendiri. Itu subhat yang dilontarkan oleh, ya, setan ke dalam akal sebagian manusia, di mana, ya, berkhidmat kepada sapi, menyembah sapi lebih baik daripada berkhidmat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian juga misalnya setan yang menghiasi dalam diri sebagian manusia bahwa meminta kepada orang yang telah meninggal dunia itu adalah suatu hal yang dibenarkan dalam syariat agama kita ini, agama Islam. Padahal kalau kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan bisikkan ke dalam diri sebagian manusia bahwa kalau kita berdoa tidak mungkin Allah kabulkan kalau tidak melalui perantara orang-orang yang telah meninggal dunia. Padahal orang yang telah meninggal dunia itulah yang sepatutnya untuk kita doakan. Padahal sepatutnya orang yang telah meninggal dunia itulah yang patut untuk kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan rahmatnya kepadanya. Tapi setan membisikkan ke dalam diri sebagian manusia. Apa yang dibisikkan oleh setan? Bahwa doa-doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perantaraan orang-orang yang telah mati tersebut, dari kalangan wali-wali, dari kalangan orang-orang soleh. Mereka punya kedudukan, punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengantarkan doa-doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak menyebut nama mereka dalam doa, Allah tidak akan kabulkan doa kalian. Itu dibisikkan dan dijadikan indah oleh setan dalam diri sebagian manusia. Dan kita lihat hal tersebut dalam kehidupan kita di dunia ini. Di antara bentuk tazyin juga adalah bahwa setan menjadikan perbuatan yang baik menjadi perbuatan buruk. Kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama maksiat dianggap, ya, dijadikan baik di mata manusia, dijadikan indah di mata manusia. Yang ini, yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang baik dijadikan buruk di mata manusia. Itu juga langkah setan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis atau tentang setan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Asyaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau kita berinfak, setan menakut-nakuti, jangan infak, nanti kalian fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, setan juga menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia dari sisinya. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas ilmunya dan Maha mengetahui.
Kalau seseorang mau berinfak, mau bersedekah, mau berderma, maka setan bisikkan ke dalam hatinya, jangan. Ya, nanti kamu jatuh miskin. Nanti kamu nggak punya uang. Nanti kamu nggak punya kekayaan. Nanti kamu nggak punya rumah lagi. Ya, nanti harta kamu habis kalau kamu sedekah terus. Nanti ya anakmu tidak bisa sekolah, istrimu nggak bisa ya belanja. Rumah tanggamu akan hancur kalau kamu banyak bersedekah. Dibisikkan oleh setan. Sehingga perbuatan yang baik, bersedekah, berinfak, berderma, suatu perbuatan yang baik akhirnya menjadi perbuatan yang dienggani oleh manusia untuk melakukannya, menjadi perbuatan yang tidak disenangi oleh manusia untuk melakukannya. Itu adalah langkah setan. Ya, perbuatan yang baik dijadikan buruk oleh setan di mata manusia. Ya, kita lihat teman sekarang ini, banyak orang yang menganggap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, mereka menganggap itu adalah hal yang buruk. Memelihara ya janggut, memendekkan celana di atas mata kaki, rajin ke masjid. Dikatakan jangan terlalu rajin ke masjid, nanti kamu nggak punya teman. Ya, kamu jangan terlalu kuat memegang sunnah Rasulullah SAW, nanti kamu dijauhi oleh masyarakat dan seterusnya. Itu adalah bisikan-bisikan setan ke dalam diri manusia. Kemudian juga di antara bentuk tazyinus syaitan, yaitu setan menghiasi dalam diri manusia perbuatan yang buruk, adalah bahwa orang yang sudah ketagihan terhadap suatu bentuk dosa, atau orang yang sudah ketagihan terhadap berbagai bentuk dosa, dia tidak lagi merasakan kenikmatan melakukan dosa tersebut. Dia tidak lagi merasakan kesenangan melakukan dosa tersebut. Namun dia tidak bisa menghentikannya. Itu juga terbentuk tazyin, bentuk tazyin. Ya, banyak ya orang-orang yang dia sebenarnya sudah tidak merasakan nikmat melakukan maksiat tersebut, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari maksiat tersebut. Ya, dia tidak bisa melepaskan diri dari maksiat tersebut. Banyak. Sehingga Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan di antara bentuk ya hukuman terhadap dosa adalah dia tidak lagi merasakan nikmat melakukan dosa tersebut, namun dia tidak bisa melepaskannya. Dia sudah ketagihan. Lihat seperti orang-orang yang sudah kecanduan memakai narkoba. Dia tidak merasa, awalnya mungkin dia merasakan nikmat ya fly ketika dia memakai narkoba ya dengan jenis-jenisnya. Tetapi lama-kelamaan dia tidak lagi merasakan nikmat. Ya, dia tidak lagi merasakan enak memakai narkoba tersebut. Namun dia sudah sangat kecanduan. Dia tidak bisa melepaskan diri dari narkoba tersebut. Kalau dia tidak memakainya, dia sakau, ya, sakit karena putau dan seterusnya. Begitu juga misalnya orang yang mengkonsumsi minuman-minuman keras, miras, ya. Dia tidak lagi merasakan, mungkin di awal-awal dia merasakan enak, ya, bangga, tapi lama-kelamaan tidak ada rasa enaknya, tidak ada rasa lezatnya, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari minuman keras tersebut. Seperti orang-orang yang hidup ya dengan perzinaan, ya. Dia melakukan perzinaan di mana-mana, ya, ratusan kali mungkin. Dia kemudian tidak lagi merasakan enaknya berzina, tapi dia tidak melepaskan diri, tidak bisa melepaskan diri dari perzinaan tersebut. Sudah ya mendarah daging dalam dirinya. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan ini. Itu adalah bentuk tazyinus syaitan. Ya, itu adalah bentuk setan menghiasi perbuatan buruk dalam diri manusia. Kalau orang tidak benar-benar berjuang melawan bisikan setan tersebut, maka dia tidak akan bisa terlepas dari jebakan-jebakan setan, dari perangkap-perangkap setan. Kita harus mengetahui bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan telah berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa target setan untuk disesatkan? Targetnya adalah semua umat manusia. Semua umat manusia. Tanpa terkecuali semuanya jadi target untuk disesatkan oleh setan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim tentang hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ya duduk untuk menyesatkan mereka di atas jalanmu yang lurus. Aku akan menyesatkan mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim." Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi setan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menggelincirkan manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dia akan menyesatkan manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Kemudian dia menegaskan bahwa kebanyakan manusia tidak akan menjadi
hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan tentang iblis, qala ara'aitaka allazi karramta alai la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Dia berkata, ya, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah, ya, mengetahui orang yang telah engkau muliakan atasku, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian kata iblis, seandainya engkau, ya, menangguhkan usiaku sampai hari kiamat, maka aku akan menyesatkan keturunannya dari jalan yang lurus kecuali sedikit. Dia melihat bahwa Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah SWT dari dirinya, dari iblis. Kemudian dia mengatakan, seandainya saya diberi umur yang panjang oleh Allah SWT sampai hari kiamat, maka saya akan menyesatkan manusia, ya, akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam dari jalan yang lurus. Hanya sedikit yang bisa selamat dari tipu daya setan tersebut, ya. Dan benar bahwa kebanyakan manusia mengikuti jalan setan, ya. Dan sangat sedikit di antara manusia yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit di antara hambaku yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka larut, ya, dan kebanyakan mereka mengikuti bisikan-bisikan dan langkah-langkah setan, ya. Setan dia mempunyai begitu banyak trik, begitu banyak langkah, begitu banyak cara dalam menyesatkan manusia. Dia sudah berpengalaman ribuan tahun, dia sudah memiliki keahlian ribuan tahun menyesatkan manusia. Di antaranya tadi at-tazyin, yaitu menghiasi perbuatan buruk menjadi baik di mata manusia, ya. Dan dia, ya, memiliki begitu banyak pengetahuan untuk menyesatkan manusia, dan dia juga mengetahui di mana titik lemahnya manusia. Si fulan mungkin bisa digoda dengan harta sehingga dia tenggelam di sana, hancur di sana. Si fulan bisa digoda dengan wanita, si fulan bisa digoda, disesatkan dengan pangkat dan jabatan, si fulan bisa digoda, digelincirkan dengan ucapannya, dengan kesombongannya, dan seterusnya. Lalu bagaimana supaya kita selamat dari tipu daya setan, dari makar setan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah menceritakan tentang iblis. Kata iblis, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu saya akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau di antara mereka yang diselamatkan, al-mukhlasin. Di sini kata ulama tersimpan cara bagaimana kita selamat dari langkah-langkah setan, dari godaan-godaan setan. Kata Allah SWT, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau di antara mereka, di antara manusia yang al-mukhlasin. Kata al-mukhlasin dibaca oleh para ulama dengan dua qiraat. Ada dua qiraat di sini. Yang pertama, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamat dari godaan, dari tipuan, dari makar setan adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam qiraat yang lain dibaca illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hambamu yang ikhlas di antara mereka dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa selamat dari tipu daya setan, dari langkah-langkah setan, pertama orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa, ya, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang penuh dengan ketidakberdayaan dalam menghadapi langkah setan. Oleh sebab itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka, ya, dihinggapi oleh waswas dari setan, maka mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah sadar. Lihat bagaimana orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mukhlasin. Mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada godaan, bisikan dari setan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, tazakkaru, mereka segera ingat. Ya, mereka ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat akan surga yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Mereka ingat akan begitu dahsyatnya neraka. Mereka ingat semuanya. Ya, banyak kasus-kasus dalam kehidupan kita ini. Ketika seorang hamba ingin melakukan suatu perbuatan maksiat, dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah melihatnya, Allah memantaunya, Allah mengawasinya. Dia ingat akan surga Allah SWT yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia ingat akan ancaman neraka.
sehingga dia menghentikan maksiat tersebut. Ini yang pertama, al-mukhlasin, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, agar diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan adalah orang-orang yang ikhlas. Tadi bacaan ayatnya adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin yang pertama, yang kedua illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan lebih jauh dari mereka untuk menyesatkannya. Ya, setan lebih jauh dari mereka, sulit bagi setan untuk menyesatkan mereka. Oleh sebab itu kita mesti ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dalam syahadatain, dalam solat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji, dalam tilawah Al-Quran, dalam qaulul, dalam mengucapkan ucapan-ucapan, dalam sedekah dan dalam segala amal yang kita lakukan. Kita berupaya ikhlas. Ikhlas itu adalah mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita riya dalam ibadah, jangan sampai kita sum'ah, jangan sampai kita hubbul madh, yaitu suka dipuji oleh orang ketika melakukan suatu ibadah. Tapi beribadahlah semata-mata mencari keridhaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah dengan ikhlas, maka insya-Allah kita menjadi hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah dari tipu daya setan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang selamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sadar akan bahaya dan tipu daya setan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.